Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi syafaat dan rahmat pada hari yang saya hormati Ibu Noni Aprianti ME selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi kami yang berjudul Teori Etika dalam Bisnis Sumber Daya Insan. Pada presentasi pagi hari ini, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Eron Ali dengan NIM 2011130027, dan rekan saya Melano Pitasari dengan NIM 2011130023, dan Femi Sentriani dengan NIM 2011130035. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita mulai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama, A. Peran SDI. Manajemen sumber daya insani diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya insani dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Studi tentang manajemen personalia akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah kuantitas dan tipe kualitas yang tepat. Sumber daya insani sangatlah penting dalam organisasi karena merupakan motor penggerak utama, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius terhadap sumber daya insani. Adanya kemampuan dan kemauan dalam diri manusia untuk berbuat serta berkembang, baik dalam cara berpikir maupun cara hidup, menjadikannya mampu memberi kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa ada pengelolaan yang baik, unsur tersebut tidak akan bermanfaat dan mempunyai arti. Melihat besarnya kontribusi sumber daya insani bagi keberhasilan perusahaan, maka perusahaan perlu membina dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap. Hal ini berarti bahwa di samping mengadakan perekrutan, penerimaan, dan penempatan tenaga kerja, perusahaan juga harus mampu memelihara dan mempertahankan karyawannya. Tentu hal ini membuat pihak manajemen dari suatu perusahaan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerja mereka. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Iklim kerja yang kondusif tersebut tentunya ditujukan untuk publik internalnya, yaitu para karyawan perusahaan tersebut, dengan cara membangun komunikasi yang berkualitas. Manajemen sumber daya insani adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Insani, atau dalam bahasa Inggris disebut HRD atau Human Resource Department. Manajemen sumber daya insani adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. B. Prinsip saling membutuhkan. Prinsip saling membutuhkan mutual benefit principle adalah prinsip keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingan. Maka prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasikan hakikat dan tujuan bisnis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Melano Pitasari.
Untuk Saudari Mela, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Mela Novitasari akan menyampaikan materi yang C, merumuskan pekerjaan dan tanggung jawab. Merumuskan pekerjaan sebagai fungsi pertama dari fungsi-fungsi yang diterapkan pada berbagai bidang termasuk sumber daya insani. Dengan membuat perencanaan yang efektif dan berhasil perlu ditambahkan dengan niat, konsisten, serta jiwa yang ingin belajar agar apa yang dikerjakan menjadi lebih baik dan maksimal. Mengingat dalam melakukan perencanaan akan membuat kita menjadi lebih teratur dan bisa mengarahkan fokus pada apa yang kita kerjakan, agar perencanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mencapai tujuan terbaik. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengelola sumber daya insani untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, sumber daya insani sangat menentukan daya saing dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang serius. Suatu strategi kompetitif atas suatu perusahaan yang diperoleh dari perumusan pekerjaan dan tanggung jawab. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa merumuskan pekerjaan dan tanggung jawab atau Human Resource Planning (HRP) merupakan suatu proses dari analisis dan identifikasi terhadap kebutuhan dan tersedianya sumber daya insani di pasar tenaga kerja. Pengertian ini menunjukkan bagaimana sumber daya insani diperoleh berdasarkan analisis pekerjaan yang telah dibuat. Setiap bidang pekerjaan dalam perusahaan akan merumuskan perencanaan dan program kerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Secara khusus, tugas dan tanggung jawab unit sumber daya insani adalah 1. Mengumpulkan informasi kebutuhan sumber daya insani. Hal ini karena setiap bagian pada perusahaan menyampaikan informasi kebutuhan akan sumber daya insani sebagai bahan untuk dilakukan analisis. Kedua, melakukan identifikasi atas sumber daya insani yang ada. Ketiga, merancang sistem data perencanaan sumber daya insani. Keempat, menyusun dan menganalisis data yang ada untuk menentukan jumlah dan jenis sumber daya insani yang dibutuhkan. Kelima, mengajukan perencanaan sumber daya manusia kepada manajer puncak. Dan keenam, menerapkan perencanaan sumber daya insani yang disetujui manajer puncak. D. Pendelegasian wewenang memberikan kontra prestasi. Pada dasarnya, organisasi perusahaan bukan merupakan organisasi demokratis, karena kekuasaan yang berada di tangan manajemen puncak tidak berasal dari manajer yang ada di bawahnya dan karyawan. Manajemen puncak tidak dipilih oleh karyawan, namun dipilih oleh rapat umum pemegang saham sebagai lembaga yang menjadi forumnya para pemilik modal, dan oleh karena itu wewenang berasal dari lembaga tersebut. Wewenang kemudian didistribusikan oleh manajemen puncak kepada manajer-manajer yang berada di bawahnya melalui mekanisme pendelegasian wewenang. Peraturan terkait hampir di setiap instansi pemerintah atau kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah memiliki aturan yang terkait dengan pendelegasian wewenang. Oleh karena itu, dalam menerapkan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat harus memerhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam instansi pemerintah masing-masing. Akan tetapi, setiap pendelegasian wewenang harus memerhatikan pengendaliannya. Ada keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan pengendalian yang dilaksanakan atau tidak meminimalkan kontrol. Parameter penerapan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut. A. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah. B. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan. Konsep syura yang ditentukan Allah dalam mengatur persoalan hidup kaum muslimin bukan berarti memberikan wewenang atau kekuasaan mutlak di tangan khalifah dan pemimpin. Sebagai konsekuensi adanya konsep syura, wewenang terkait dengan keputusan bersama akan didelegasikan kepada para pembantu dan pegawai khalifah. Khalifah mendelegasikan wewenang kepada pembantunya di sentral pemerintahan. Pendelegasian wewenang ini tercermin dalam pemerintahan Umar Suatu ketika masyarakat mengadukan kepemimpinan Iyad bin Ghan dalam pengelolaan harta Baitul Mal. Beliau memperluas pemberian harta Baitul Mal sehingga hanya tersisa sedikit dari Khalid bin Walid. Khalifah Umar kemudian berkata, ini merupakan tugas dan tanggung jawab Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tugas untuk mengawasi dan mengaudit keuangan Baitul Mal menjadi tugas dan wewenang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap
pemimpin dan gubernur suatu wilayah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola daerah kekuasaan masing-masing. Akan tetapi, pendelegasian wewenang ini bukan berarti khalifah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi atau pendapat kepada mereka. Khalifah tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan audit, terutama ketika wewenang itu disalahgunakan. Contoh bentuk pendelegasian wewenang mutlak adalah apa yang dilakukan Khalid bin Walid dalam membuat perjanjian dengan Persia. Perjanjian Amr bin As dengan Muqawqis, seorang pengusaha Mesir, tanpa harus merujuk kepada khalifah. Para pemimpin tersebut memiliki wewenang mutlak. Terima kasih kepada Saudari Mela atas penyampaian materinya. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Femi Sentriani. Kepada Saudari Femi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Femi Sentriani akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi diri diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan diri seseorang, baik yang terwujud maupun yang belum terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Kata potensi berasal dari serapah dari bahasa Inggris, yaitu potensial. Artinya ada dua kata, yaitu pertama kesanggupan, dua tenaga, dan kekuatan serta kemungkinan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, didefinisikan sebagai pengembangan potensi adalah kemampuan yang memutai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Namun, pengembangan potensi diri belum tentu secara optimal tampak. Setiap individu perlu berusaha untuk membangun potensi diri secara bertahap sesuai dengan karakter agar tujuan hidup dapat tercapai. Satu di antara strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi diri adalah membangun visi hidup. Sehingga visi personal datang dari diri seseorang. Beberapa orang yang mungkin memiliki tujuan hidup tetapi tidak ada visi dalam tujuan visi tersebut. Jangan terlalu terfokus pada keinginan agar semua masalah selesai. Pembangunan visi sejak awal dapat membantu untuk berkomitmen pada usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pengembangan potensi dapat memberikan dampak positif seperti lebih berkomitmen, berinisiatif, bertanggung jawab, dan terampil untuk mengatur strategi. Memberikan kepemimpinan. Kepemimpinan didefinisikan oleh Gary Young adalah proses mempengaruhi orang untuk memenuhi dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, dan yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok orang yang layak memimpin mereka. Berhasil tidaknya suatu organisasi, salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin organisasi. Bahkan maju mundurnya suatu organisasi sering diidentikan dengan perilaku kepemimpinan dari pemimpinnya. Dengan demikian, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi atau lembaga yang dipimpin. Hal ini menempatkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi atau pada lembaga tertentu. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka memberikan arahan petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.
Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaan, dan seterusnya. Kan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak besar bagi yang dipimpin, melainkan lebih dari itu. Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada saudari Femi Sentriani untuk penyampaian materinya. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan yang akan disajikan oleh Mela Novitasari. Pada Mela, saya persilakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai-nilai tentang baik, buruk, dan benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Merumuskan pekerjaan sebagai fungsi pertama dari fungsi-fungsi yang diterapkan pada berbagai bidang termasuk sumber daya insani. Pendelegasian wewenang ini tercermin dalam pemerintahan Umar suatu ketika masyarakat mengadukan kepemimpinan Iyad bin Ghan dalam pengelolaan harta Baitul Mal. Mengembangkan potensi diri diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal, "Ing ngarso sung tuloda, ing madio mangun karso tutuhuri handayani." Artinya, jika ada di depan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan dorongan atau motivasi, sedangkan apabila berada di belakang dapat memberikan pengaruh yang menentukan. Itulah kesimpulan dari materi kami. Terima kasih. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.